Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan Manchester United melawan Granada ya. Bener gue nggak habis pikir tim kayak Granada tuh bisa lolos ke quarter final ya. Makanya gue selalu bilang, aduh Europa League itu bukan sebuah apa ya cup yang bener-bener keren gitu loh, bener nggak ya? Karena beda loh, kalau Europa League sama Champions League itu beda jauh. Champions League kita ketemu raksasa, bener. Kalau di Europa League kita ketemu tim kayak Granada di perempat final, kita masih ketemu tim kayak Granada gitu ya yang benar-benar nggak ada kualitas pemain sama sekali. Kalau mereka ada kualitas pemain nih, mungkin aja mereka bisa menang sama lawan kita hari ini. Kenapa? Karena kita hari ini mainnya biasa aja. Nggak jelek ya, tapi juga nggak bagus. Ya bahkan nggak ada yang bersih, bahkan pemain kita nggak ada yang bersinar sama sekali menurut gue sih. Nggak ada yang benar-benar wow gitu loh ya. Semuanya mainnya oke gitu, cuman oke doang. Cuma nggak ada yang benar-benar wah keren banget nih mainnya ya. Asik, bener gue habis pikir ya. Makanya gue selalu juga bilang, Europa League itu bukan sebuah progres ya. Oh, lu bisa perempat final, oh, lu bisa semifinal, lu bisa apa final gitu. Itu bukan sebuah progres. Europa League itu lu antara lu juara atau enggak gitu loh. Ya kalau lu juara ya berarti itu progres. Kalau nggak juara ya udah biasa aja gitu loh. Nggak masalah lu sampai perempat final, semifinal atau finalis ya. Karena katro semua gitu. Banyak yang katro, bukan katro semua, banyak yang katro ya. Kita aja yang lebih bersyukur lah dari awal sampai sekarang selalu ketemu tim yang bagus-bagus ya. Bersyukur dalam arti kita nonton nggak bosen ya kan. Lawan Real Sociedad yang kira-kira wah kayaknya bagus nih bagus, bosen juga bener nggak. Lawan AC Milan doang yang kemarin yang lumayan gimana. Dan Granada hari ini balik lagi katro abis, lebih katro lagi dari Sociedad. Bener-bener kalau gue bilang ya. Jadi Europa League itu bukan sebuah progres ya. Lu mau sampai semifinal final pun nggak ngaruh apa-apa. Europa League itu juara atau enggak gitu aja deh. Sama kayak FA Cup juara atau enggak. Ya, lu semifinal, finalis itu bukan sebuah progres untuk tim kayak MU ya, untuk tim kayak MU ya. Mungkin kalau tim untuk tim papan tengah ya tim yang di atas di 8 urutan 8 atau apa gitu ya, itu mungkin FA Cup atau Europa League itu mungkin sebuah prestasi gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih kita sih udah harusnya nggak Europa League gitu, benar nggak? Ya, Europa League itu kita antara juara atau enggak. Kalau kita juara kita ada progres, kalau nggak juara ya nggak ada progres ya. Ya kita bisa lihat juga lah contohnya Arsenal ya kan. Nah, sampai sekarang ya ketemunya yang katro semua, benar nggak? Ya oke lah nanti mungkin nextnya ketemu Villarreal, tapi Villarreal sini aduh ya udah pasti ya setengah katro gitu kalau gue bilang. Ya jadi mungkin kemungkinan besar Arsenal susah kalau emang dia lolos sampai final ya paling ketemu yang susah di final doang antara kita ataupun Ajax atau Roma lah. Kita lihat ya siapa yang menang ya, gue lupa. Jadi oke, jadi gue bilang gitu ya, Europa League itu bukan sebuah progres, mau semifinal kayak final kayak atau apa nggak progres, Europa League itu progresnya adalah menang atau enggak. Ya itu menurut gue ya secara untuk tim kayak MU tuh itu progresnya gitu loh ya. Kalau lu menang lu progres, kalau nggak menang ya udah sama aja gitu loh. Mau lu sampai final atau enggak kayak tahun lalu semifinal tahun ini final itu menurut gue sih nggak ada nggak ya itu mah nggak ngefek apa-apa lah. Ya secara overall pertandingan gue jujur nggak terlalu nontonnya nggak terlalu merhatiin banget ya karena ya Granada ini nggak ada apa-apanya gitu ya bener-bener nggak ada apa-apanya. Mereka mungkin membangun serangan cukup keren segala macam ya tapi tetap aja kualitas pemainnya tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada, mereka nggak ada kualitas pemain sama sekali. Dan bahkan MU gue bilang main juga biasa aja, ya kan kelihatan banget kita nggak buru-buru untuk ngegolin, nggak bener-bener apa sih, nggak apa ya kita santai mainnya, ya karena kita udah unggul 2-0, kita santai sekali gitu loh, ya gol gol 2 gol dari kita itu Cavani sama on goalnya Valejo ya, golnya Cavani cukup keren ya itu kalau nggak salah si Teles coba crossing ke Pogba ya, Pogba misheader atau apa atau sengaja gue nggak tahu, yang pasti dia bola dari headingannya Pogba itu mental ke belakang ke Cavani, Cavani langsung first time gol ya. Jujur tembakannya dia nggak terlalu bersih ngambilnya, gue nggak tahu itu sengaja atau nggak terlalu bersih tapi bener-bener sangat terarah ya, bener-bener dia kelihatan lah. Oh gue mau ngarahin ke kanan gitu loh, gue mau ngarahin ke tiang jauh dan menurut gue sih itu cukup keren lah dia punya apa namanya akurasi dari finishingnya ya. Golnya on golnya Valejo ya itu gue udah pikir udah selesai nih, gue udah mau siap-siap bikin video, taunya on goal ya. Jadi teles lagi crossing, Mata mau coba apa? Mau coba heading tapi nggak kena ya, kenanya Valejo. Jadi Valejo ini si si Teles asis ke Jesus Valejo ya. Jadi benar-benar ancur-ancuran lah Granada kalau gue bilang si pemainnya ya. Eh, nggak ada banyak yang bisa diomong dari game ini jujur aja ya karena gimana pun juga kita nggak main untuk menang ya kita main santai kalau menang bagus yang penting jangan sampai kalah kelihatan banget. Em, Cuman yang kalau bisa ngomong nggak ada Maguire itu cukup signifikan ya. Kita punya defense bola atas sangat lemah tanpa Maguire.
sangat lemah lah. Lindelof cukup oke untuk meng-cover, tapi yang lainnya bener-bener gue bilang sih beda jauh lah ya. Kalau ada Maguire, bola atas tuh tenang gitu. Lumayan tenang lah. Kalau selama dia ngambil itu pasti dapet. Ya kita tahu dia orangnya badannya gede ya, tinggi ya, makanya yang kulkas kan. Ya, tapi nggak ada dia, benar-benar gue lihat, wah bola atas banyak kalahnya kita, banyak kalahnya, benar-benar banyak kalahnya. Ya itu Maguire walaupun begitu, walaupun dia bola bawah atau nge-cut crossing rada males ya, rada katro, tapi bola atas kita harus akuin dia kuat gitu loh, sangat kuat ya. Bahkan kelihatan banget di game lawan Granada kayak begini, crossingan Granada banyak banget yang masuk ke kotak penalti ya, nggak di clearance sama Lindelof ataupun Tuan Sibi, nggak banyak di clearance lah. Ya itu doang sih yang gue bisa ngomong dari game ini. Nah, kita lihat line up dulu. Line up ya, David De Gea mainnya cukup bagus tapi nggak banyak juga ya yang ngetes dia ya, jujur aja ya. Paling akhir-akhir doang ya yang lumayan, ada 2 atau 3 lah yang kelihatannya cukup berbahaya, tapi kebanyakan juga ngarahin ke dia gitu. Jadi David De Gea sih ya oke lah, mainnya nggak jelek dan juga nggak bagus. Menurut gue Alex Telles sama Wan-Bissaka cukup oke mainnya ya. Alex Telles terutama dalam segi bantu serangan lumayan bagus ya kan, defense pun dia cukup aktif juga lah ya, walaupun ada beberapa ya momen-momen yang dimana dia sedikit blunder ya, cuman ya maksud gue overall masih oke lah. Jujur kalau Lindelof kewalahan, kelihatannya dia emang harus ngerjain semuanya sendiri ya, terutama di babak pertama. Tuan Sibi kelihatan masih nggak tahu, entah dia nggak fit atau nggak pede atau gimana, yang pasti Tuan Sibi babak pertama nggak kelihatan sama sekali kalau menurut gua ya. Mungkin kalian bisa komen, tapi babak kedua lebih kelihatan ya, lebih aktif dalam ngebuang bola segala macam. Tapi babak pertama gue melihat Lindelof yang lebih banyak kerja keras di belakang, dan kelihatan banget ya tanpa Maguire ya Lindelof nggak bisa lah handle sendirian gitu dengan Tuan Sibi, nggak bisa. Lindelof dengan Bailey masih bagus jujur aja. Lindelof dengan Tuan Sibi kurang, hari ini sih jelas-jelas banget kurang ya. Apalagi ngelawan tim kayak Granada, kelihatan banget kita sangat merindukan lah ya kapten kita si kulkas ya. Matic sama Fred. Nah Matic ya kalau gue bilang sih mereka kinerja biasa aja ya, nggak bagus banget, nggak jelek banget gitu. Kadang ada yang bagus, kadang ada salah mispas juga, salah positioning juga ada gitu, bukannya enggak nih dari ini berdua. Jadi kalau ya oke lah kalau gue bilang sih dari segi performa ya, Matic dengan Fred. Kalau Fred ya gitulah, biasalah dia lah ya kan, work rate-nya doang kita andalkan dia punya intercept doang ya kan, intercept dan sebagainya lah. Kalau dari masalah passing udah biasa lah, dia suka salah-salah. Mason Greenwood gue bilang nggak gitu bagus mainnya hari ini, dan kalian tahu gue lagi suka banget sama Mason Greenwood ya, karena menurut gue movement dia, apalagi kalau dia dipakai sebagai striker, movement dia, work rate dia ya kan, finishing itu bagus. Tapi hari ini dia dapat bermain banyak peluang ya, maksudnya ya half chances lah untuk nembak segala macam, tapi nggak berhasil dieksekusi dengan benar gitu, nggak kayak Greenwood bener-bener ya off target mulu gitu. Jadi kalau gue bilang Greenwood hari ini mainnya kurang bagus ya. Bruno dari segi passing, dari segi movement, positioning cukup bagus mainnya hari ini, tapi shootingan dia lagi off banget hari ini. Ya sama kayak Greenwood, hari ini shootingan mereka berdua nih lagi libur ya, kelihatan lagi libur banget. Nah, Paul Pogba gimana? Menurut gue sih performanya kurang bagus jujurnya babak pertama ya, banyak banget salah off timing ya. Oke, dia kena kartu kuning, dan menurut gue kartu kuning itu nggak layak banget ya dia kena ya. Toh anyway dia ngejagain bola gitu kan. Emang kalau dia emang lebih tinggi ya, kalau ngejagain bola pakai tangan ya kena muka, mau ngomong apa gitu kan ya. Ya biasalah Granada tim lebay benar nggak. Jadi ya gitulah, jatuh-jatuh segala macam, prit gitu kena kartu kuning. Sebenarnya itu nggak sengaja, bukan dia sengaja nyikut, benar nggak. Ya jadi ini kayak mirip-mirip, setengah mirip-mirip kayak yang si Drakor kemarin, bener nggak nih. Jadi kalau gue bilang sih Paul Pogba babak kuning enggak, tapi terlepas dari itu dia banyak banget salah timing, pelanggaran segala macam banyak banget sama dia, dan bahkan dia sempat ngadu paha atau apa gitu kan, sampai dia kelihatan sakit gitu ya. Jadi makanya ini Paul Pogba nih problemnya di situ tuh ya, ini orang bener-bener udah kayak apa ya, kayak kaca gitu ya, suka cedera atau apa, nabrak dikit langsung sakit-sakit gitu. Gue bingung deh. Kalau Bruno lihat dong, nabrak ditabrak apa aja dia masih bangun lagi gitu ya. Tapi Pogba ini benar-benar secara fisik walaupun badan lebih gede dari Bruno, tapi dia cukup ini ya, cukup rentan cedera kalau gue bilang sih. Ya semoga aja sih dia half time itu nggak cedera ya, dia diganti Van de Beek ya kalau salah kan. Itu semoga nggak cedera, bisa main lagi gitu sampai akhir musim ya. Cavani menurut gue sih salah satu performa yang cukup bagus ya, walaupun babak kedua udah nggak gitu banyak kelihatan.
tapi dia punya movement ya di kotak penalti, di luar kotak penalti itu juga berbahaya, dan dia punya finishing, dan dia bisa 2 gol loh ya kan. Bruno bisa assist tadi harinya ya, benar nggak? Dia punya run bagus banget di dalam kotak penalti, heading nggak kena lagi. Kalau dia kan heading paling kuat tapi nggak kena bahu. Kalau itu kena kena dia ya pasti gol lah itu. Jadi ya Cavani cukup yang hal satu yang cukup bagus lah mainnya selain Bruno sama ya Cavani cukup bagus lah mainnya hari ini. Gue mau ngomongin Van de Beek sedikit ya. Van de Beek masuk ya. Jujur ya kalau gue bilang hari ini sedikit mendingan dari Van de Beek ya, dari segi movement, dari segi apa sedikit lebih blend dengan cara bermain MU sedikit, tapi gue bisa lihat dia masih perlu waktu ya untuk beradaptasi dengan gaya permainan Ole. Cuman kalau gue bisa bilang Van de Beek ini passing skill-nya sangat bagus ya, jujur aja sih. Ya walaupun dia nggak banyak ini, tapi 2-3 kali gue lihat passingan dia sih keren, cukup bagus lah gitu loh ya kan, cukup cukup bagus lah, jauh lah lebih bagus dari Fred lah yang pasti ya. Sama gue juga mau ngomongin soal pergantian Juan Mata ya. Jujur gue kecewa Juan Mata masuk, ya gue ngarepin si Amat yang masuk ya menit 73 ya. Ya gue sih mengharapnya sih si Amat yang masuk gitu, bukan Juan Mata gitu. Kenapa ya? Karena gitulah Juan Mata menurut gue sih udah harus kayak Matic gitu sekarang ya. Jadi lebih ke posisi di mana dia lebih kayak apa ya, jadi mentor lah ya buat tim pemain-pemain kita yang lebih muda gitu. Biar Amat yang dapat pengalaman gitu, jam terbang. Ya gue sih sangat sayangkan aja sih. Apakah ini artinya Amat apa namanya cadangan kedua gitu loh. Ya benar nggak? Pertanyaan gue sih seperti itu. Jadi Juan Mata bakal main dulu baru Amat. Ya gua harap sih itu bukan ya. Gua harap sih itu enggak ya. Jadi gua harap sih Amat tuh cadangan pertama lah gitu. Jadi misalnya kita mainin siapa di kanan Greenwood, ya Greenwood ganti Amat itu, bukan Juan Mata ya. Kalau gue sih ngarapin seperti itu ya. Juan Mata udah harus ya role-nya dia tuh di MU udah harus sebagai mentor kalau gue bilang sih, bukan ke arah pemain cadangan lagi gitu kalau menurut gua. Ya, itu doang yang bisa diomongin ya di game ini. Ada apa lagi ya? Oh ya paling ya De Gea doang nih start nih. Ya, apakah DG? Gue DG udah jadi cadangan sih jujur aja sih ya. Mungkin ada yang ngomong juga bilang, oh karena kita lagi fokus Europa League makanya DG dimainin. Tapi menurut gue sih nggak juga ya. Kita lawan Tottenham Hotspur ya Henderson yang main, bukan DG ya. Ya kan? Maksudnya kita kelihatan lah Ole gitu kan. Kalau ketemu tim gede pasti dia milih kiper utama gitu loh. Ya kan sekarang David De Gea yang main di Europa League ya. Feeling gue sih De Gea sih udah mulai sedikit-sedikit kalah gitu posisinya sebagai kiper nomor 1 MU ya di mata Ole minimal ya. Oke, sekian doang itu ya yang bisa diomongin dari pertandingan ini. Kita lihat dulu ya live score pertandingan yang lain. Roma Ajax seri 1-1, berarti Roma lolos ya. Nextnya kita bakal ketemu Roma. Tahu sendiri di Roma ada Mickey Mouse ya, ex pemain MU. Sama kita ada juga, menurut gue sih ada satu yang cukup, dua pemain lah MU yang cukup bagus ya dua orang pemain Roma yang cukup bagus. Nicolo Zaniolo sama Pellegrini ya. Zaniolo jelas lagi cedera ya, nggak bakal main. Ini kasihan juga sih. Menurut gue sih kalau gue disuruh pilih ya Federico Chiesa sama Zaniolo, gue jauh lebih milih Zaniolo. Ya, gue penggemar Italia ya, maksudnya bukan liganya ya, tapi gue dukung timnasnya Italia. Dan gue lihat kalau mereka main di internasional, Zaniolo jauh lebih skillful lah, jauh lebih impactful, finishingnya juga jauh lebih bagus, kreativitasnya lebih ada. Tapi anyway dia cedera, jadi cuma dua doang lah ya pemain yang kita perlu perhatikan ya, si Mickey Mouse sama Pellegrini. Lorenzo Pellegrini itu bagus ya, menurut gue itu midfield yang cukup bagus ya. Itu doang paling ya lawan Roma. Terus Arsenal lolos 4-0 ya, ini udah seharusnya lah, benar nggak ya, Arsenal ketemu Slavia Praha masa kalah, benar nggak, masa seri ya. Kemungkinan besar udah pastilah dia bakal ketemu Villarreal, dan juga ya udah feeling gue sih udah 90% harusnya dia lolos lah ya, 110% lah lolos ke final lah kalau gue bilang sih Arsenal ya. Kalau kita bakal lawan dulu Roma dan bakal seru nih, makanya gue lebih suka lah lawan Roma begini atau Ajax sih lawan Granada ya. Nontonnya juga males gitu loh ya kan, mau analisa juga males ya. Ini sih misalnya misalnya si Fred salah passing, kehilangan bola, tetap aja Granada tetap aja nggak deg-degan gitu, karena Granada nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau lawan kayak Roma atau kayak Milan kemarin, wah si Fred salah passing dapatnya Calhanoglu, betul, dapatnya siapa, Frank Kessie, kan ngeri juga gitu kan, benar nggak, dapatnya Theo Hernandez. Tapi kalau Granada ya dapatnya siapa ini ya, nggak ada yang berbahaya gitu loh ya kan, nggak ada yang berbahaya.
Jadi itu ya, sekian, kita bakal ketemu Roma, gue nggak tahu udah ada jadwalnya atau belum, tapi ya bakal seru banget. Ya banget sih nggak terlalu lah mungkin ya, karena Roma sendiri kalau lihat, ya musim ini nggak terlalu menonjol. Cuman ya lebih mending lah ketimbang Granada ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and ciao.